Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Raini. Saya di sini ingin menjelaskan tugas salah satu kalkulus yang berisi 4 soal. Di setiap soalnya terdapat beberapa poin pertanyaan. Nah, soal yang pertama, diketahui grafik fungsi X sama dengan mx ditambah C. Poin A, tuliskan 3 titik yang dilewati oleh garis tersebut. Di sini kan terdapat gambar sebuah grafik yang melewati beberapa titik, yaitu min 2,0, min 1,3, dan 0,6. Kalau dituliskan seperti ini, min 2,0, 0,6, dan min 1,3. Poin B, hitunglah gradien garis tersebut. Gradien itu dilambangkan dengan M. Rumus gradien atau M itu sama dengan delta Y per delta X, sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Dari titik-titik yang kita cari untuk pertanyaan A, itu kita mengetahui bahwa X1-nya sama dengan min 2, Y1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, dan Y2-nya sama dengan 6. Nah, kita langsung masukin aja, kita ubah. Yang Y2 tadi kita ketahui sama dengan 6, Y2 sama dengan 6, dikurang Y1, Y1-nya sama dengan 0, 6 dikurang 0 sama dengan 6. Dan untuk di bawahnya, X2 sama dengan 0, dikurang X1 sama dengan min 2, 0 dikurang negatif 2, min ketemu min menjadi positif, yaitu plus 2. Jadi 6 per 2 sama dengan 3. Jadi nilai gradien garis tersebut sama dengan 3. Poin C, tentukan persamaan garis tersebut. Ingat rumus umum fungsi gradien linear itu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Tadi kita udah ketahui bahwa Y1 sama dengan 0, maka Y dikurang 0 sama dengan gradiennya tadi adalah 3 dikali X dikurang min 2. Min 2 itu X1 guys. Min ketemu min jadi plus, harusnya tadi di sini X ditambah 2. Nah, Y dikurang 0 itu sama dengan Y. 3 dikali X itu sama dengan 3X. 3 dikali plus 2 itu sama dengan plus 6. Jadi, persamaan garis tersebut adalah Y ditambah 3X ditambah. Jadi, persamaan garis tersebut sama dengan Y sama dengan 3X ditambah 6. Pertanyaan kedua, diketahui fungsi X sama dengan akar AX ditambah B. Tuliskan titik-titik yang dilewati oleh grafik fungsi akar tersebut. Sama seperti soal yang pertama, soal kedua juga terdapat sebuah gambar grafik yang melewati titik min 1,0, 1,2, dan 7,4. Kalau dituliskan seperti ini. Poin B, hitunglah nilai A dan B. Nah, ingat dari soal tersebut kita mengetahui bahwa fungsi X sama dengan akar AX ditambah B. Nah, untuk mencari itu kita melakukan persamaan guys. Di sini saya ingin mencobai titik min 1,0 terlebih dahulu. Jadi kita langsung masukin aja fx itu sama dengan y. Dan di sini x sama dengan min 1 dan y sama dengan 0. Kita masukin 0 sama dengan akar. Tadi karena rumusnya AX, maka min 1 dikali A sama dengan min A ditambah B. Untuk menghilangkan akar, sebelah ruas itu dikuadratkan. 0 dikuadratkan sama dengan 0. Sama dengan min A ditambah B. Selanjutnya untuk persamaan kedua, itu saya mengambil titik 1,2.
Nah, seperti tadi, Y-nya kita ubah di sini jadi 2 sama dengan X-nya 1, X-nya kan 1 dikali A sama dengan A ditambah B. Nah, sama seperti yang tadi, untuk menghilangkan akar sebelah ruas ini dia kuadratkan. 2 kuadrat itu sama dengan 4. 4 sama dengan A ditambah B. Nah, karena kita udah ketahui persamaan kedua, maka kita melakukan penghilangan salah satu huruf, guys. Jadi saya di sini mau menghilangkan huruf A karena kita dapati persamaan 1 yaitu 0 sama dengan min A ditambah B, dan persamaan kedua itu 4 sama dengan A ditambah B. Itu kita tambahin semua. 0 ditambah 4 sama dengan 4 sama dengan min A ditambah A sama dengan 0 atau habis, gak perlu ditulisin ya guys. B ditambah B sama dengan 2B. Kita ketahui bahwa 2B sama dengan 4. Kita mau cari nilai B, maka B sama dengan 4 dibagi 2, dan B sama dengan 2. Karena kita sudah dapat nilai B-nya, nah saya di sini ingin menggunakan persamaan kedua untuk mencari nilai A, yaitu 4 sama dengan A ditambah B, yaitu A ditambah B-nya kan tadi diketahui yaitu 2, yaitu A ditambah 2 sama dengan 4. Nah, untuk mencari nilai A-nya aja, yang 2 ini kita pindah ruaskan ke kanan. Ingat, dari kalau kita pindah ruaskan, dan bentuk positifnya itu jadi berubah jadi negatif. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi nilai A sama dengan 2. Yang poin C, tentukan domain fungsinya. Karena tadi kita sudah dapat fungsi X-nya, fungsi X sama dengan akar, kan tadi A kita sudah mengetahui, yaitu 2 dikali X sama dengan 2X ditambah B-nya kan tadi sama dengan 2 ditambah B ditambah 2. Jadi fungsi X sama dengan akar 2X ditambah 2. Ingat, 2X ditambah 2 karena dia berada di dalam akar, dia nggak boleh bernilai negatif, dia harus bernilai positif. Jadi dia harus lebih dari sama dengan 0. Jadi kita bisa buat di sini 2x ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. 2x, 2-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi yang tadinya positif jadi negatif. Jadi 2x lebih besar sama dengan min 2. Untuk mencari nilai x, min 2 ini dibagikan dengan 2. Min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Jadi kita dapat peroleh bahwa nilai x lebih besar sama dengan min 1. Jadi untuk mencari nilai domain fungsinya, domain fungsi sama dengan X di mana X lebih besar sama dengan min 1, dan X ini merupakan elemen real. Saya akan lanjutkan nomor 3. Nomor 3 dari ketahui grafik fungsi X sama dengan nilai mutlak X ditambah B ditambah C. Nah, yang soal pertama A, tuliskan 3 titik yang dilewati grafik. Kita dapatkan dari grafik ini ada 3 titik. Yang pertama 2,1, 4,5 sama 0,5. Yang kedua, hitunglah nilai A, B, dan C. Nah, ingat karena ini nilai mutlak, kita ngambil dari yang kedua titik yang di tengah, yaitu nilai X sama dengan 2. Nilai mutlak itu bisa lebih kurang dari 2 atau bisa lebih dari sama dengan 2. Kita cari yang lebih kecil dari 2 dulu. Karena dia lebih kecil dari 2, otomatis kita ngambil dari 2,1 ke kiri, yaitu perkenalannya 2,1 sama titik 0,5. Ingat rumus grafik fungsi itu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kita ketahui X1 nya dan X2 nya, dan Y1 serta Y2. Y1 nya itu 1, sedangkan Y2 nya itu 5. Y dikurang Y1 otomatis Y dikurang 1 per Y2 dikurang Y1, yaitu 5 dikurang 1 sama dengan X
sama dengan X kurang 2 tetap per 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Ini kita kali silang. Min 2 dikali Y dikurang 1 itu menghasilkan min 2Y ditambah 2. 4 dikali X dikurang 2 sama dengan 4X dikurang 8. Ini masih bisa disederhanakan dengan dibagi 2, yaitu min 2Y dibagi 2 sama dengan min Y ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 1 sama dengan 4X dibagi 2 itu 2X min 8 dibagi 2 itu 4. Sekarang kita beralih ke X lebih besar sama dengan 2. Berarti kalau dia lebih besar dari sama dengan 2, itu kita ngambil patokannya dari 2 ini ke kanan. Itu menghasilkan titik 2,1 sama 4,5. Ini tetap rumusan grafik tadi. Kita langsung masukin aja ya, karena kita udah dapat X1 nya dan X2 nya serta Y nya juga. Y dikurang 1 per 5 dikurang 1 sama dengan X dikurang 2 per 4 dikurang 2. Itu menghasilkan Y dikurang 1 per 4 sama dengan X dikurang 2 per 2. Itu kita kali silang lagi. 2 dikali Y dikurang 1 sama dengan 2Y dikurang 2. 4 dikali X dikurang 2 4X dikurang 8. Ini masih bisa disederhanakan sama seperti yang tadi, itu dibagi 2, yaitu Y dikurang 1 sama dengan 2X dikurang 4. Karena 2X kurang 4 nya itu sama, maka 2X kurang 4 itu nilai mutlak. Karena yang berubah hanya min-nya ditambah 1 sama Y dikurang 1. Kita ke sini, karena 2X kurang 4 itu nilai mutlak, kita ngambilnya yang positif aja ya, X bisa dari 2. Itu Y sama dengan nilai mutlak 2X dikurang nilai mutlak 4 ditambah 1. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 1. Untuk nomor 3, tentukan double fungsinya. Karena dia nggak ada syarat, maka X elemen real, di mana Y merupakan elemen real. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan dengan ini. Oke, baiklah, mari kita lanjutkan nomor 4. Diketahui grafik fungsi X sama dengan akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Poin A, tuliskan 3 titik yang dilewati oleh grafik fungsi akar tersebut. Nah, dalam gambar tersebut, grafik tersebut melalui beberapa titik, yaitu min 3,0, 0,3 dan 3,0. Kalau ditulis seperti ini. Poin B, hitunglah nilai A, B, dan C. Karena saya di sini menggunakan 3 persamaan. Yang persamaan pertama itu saya gunakan untuk mencari nilai C. Persamaan kedua itu untuk mencari nilai kompleks pertama atau I. Persamaan ketiga itu untuk mencari persamaan kompleks kedua, yaitu untuk mencari nilai C. Saya menggunakan titik 0,3 di sini. Titik, karena melewati titik 0,3, maka di sini diketahui X bernilai 0 dan Y bernilai 3. Ingat, fungsi X itu sama dengan Y. Karena Y tadi diketahui 3, maka 3 ditaruh di sini sama dengan A dikali 0, A dikali X kuadrat, maka X diganti menjadi 0 kuadrat, dan B dikali X itu jadi B dikali 0. A dikali 0 kuadrat itu sama dengan 0, ditambah B dikali 0 itu sama dengan 0, ditambah C. Karena semua A dan B ini bernilai 0, maka sisanya tuh C.
Maka di sini 3 sama dengan akar C. Untuk menghilangkan akar, sebelah ruas kiri itu dikuadratkan. Jadi 3 kuadrat sama dengan 9. Di sini kita dapat tahu bahwa nilai C sama dengan 9. Untuk mencari nilai kompleks pertama, saya menggunakan titik 3,0. Di sini diketahui nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0. Nah, maka 0 dapat ditaruh di sini sama dengan akar A dikali 3 kuadrat ditambah B dikali 3 ditambah C. Ingat, A dikali 3 kuadrat itu sama dengan A dikali 9. Maka kita dapat taruh 9A. B dikali 3 sama dengan 3B. Dan C sama dengan C. Ingat, untuk menghilangkan akar, itu sebelah ruas kiri kita kuadratkan, yaitu 0 kuadrat sama dengan 0. Di sini kita dapat persamaan pertama, yaitu 0 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C, itu persamaan kompleks pertama. Dan untuk mencari persamaan kompleks kedua, saya menggunakan titik min 3,0. Karena di sini diketahui nilai X sama dengan min 3 dan Y sama dengan 0, 0 bisa kita taruh di sini dan min 3 bisa kita taruh di sini. 0 sama dengan akar A dikali min 3 kuadrat ditambah B dikali min 3 ditambah C. Nah, min 3 kuadrat itu sama dengan 9. 9 dikali A maka 9A. Dan min 3 dikali B itu sama dengan min 3B. Jadi, untuk menyederhanakannya, yang akar ini, untuk menghilangkan nilai akar ini, sebelah ruas kiri itu kita kuadratkan. 0 kuadrat itu sama dengan 0. Jadi kita bisa menaruhnya 0 sama dengan 9A dikurang 3B ditambah 9. Ini merupakan persamaan kompleks kedua. Karena saya ingin menghilangkan salah satu huruf atau salah satu angka, saya di sini menggunakan tambahan. Nah, seharusnya di sini kan nilainya C kan, tapi kan tadi kita sudah mengetahui nilai C-nya 9. Maka kita langsung ubah aja yang tadinya C jadi 9. Sama pun dengan persamaan pertama yang ini. C-nya saya ubah jadi 9. Nah, 0 ditambah 0 itu 0. 9A ditambah 9A itu 18A. Min 3B ditambah 3B itu habis atau 0. 9 ditambah 9 itu 18. Jadi, dapat kita tahu 0 sama dengan 18A ditambah 18. Nah, untuk mencari A, 18 ini kita pindah ruas ke kiri, jadi negatif. Min 18 sama dengan 18A. Nah, untuk mencari nilai A, itu min 18 dibagi 18. Jadi, kita ketahui nilai A sama dengan min 1. Untuk mencari nilai B, saya menggunakan persamaan kompleks pertama, yaitu 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Karena A tadi kita udah tahu nilainya sama dengan min 1 dan C tadi kita ketahui nilainya sama dengan 9. Maka 9 dikali min 1 ditambah 3B ditambah 9. 9 dikali min 1 itu sama dengan min 9 ditambah 3B ditambah 9 ditambah 9 sama dengan 0. Nah, min 9 ditambah 9 itu habis. Jadi tersisa hanya 3B. 3B sama dengan 0. B sama dengan 0. Kenapa 0? Karena 0 dibagi bilangan apapun akan menghasilkan nilai 0. Untuk poin C, tentukan domain fungsinya. Fungsi X sama dengan akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Fungsi X sama dengan, tadi kan A-nya sama dengan min 1. Min 1 X kuadrat ditambah nilai B-nya tadi sama dengan 0. 0 dikali X ditambah, tadi nilai C sama dengan 9. Jadi, kita dapat sederhanain min 1 dikali X kuadrat sama dengan min X kuadrat. 0 dikali X sama dengan 0. Ini tidak perlu kita tuliskan. Nah, tadi nilai C sama dengan 9. Jadi yang tersisa hanyalah akar min X kuadrat ditambah 9. Ingat, min X kuadrat ditambah 9 ini berada dalam akar. Yang berarti, walau mereka dioperasikan, itu harus menghasilkannya itu lebih dari 0. Dan dia nggak boleh bernilai negatif.
Maka bisa kita buat min X kuadrat ditambah 9 lebih besar sama dengan 0. 9 ini kita pindah ruaskan ke kanan, jadi minus 9. Min X kuadrat lebih besar dari min 9. Untuk menghilangkan min, kita kalikan min 1. Min X kuadrat dikali min sama dengan X kuadrat. Yang tadi tandanya juga ikut berubah karena dikali min. Yang tadinya dari lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan min 9 dikali min 1 sama dengan 9. X jadi X kuadrat lebih kecil sama dengan 9. Ingat, untuk mencari nilai X yang tadinya kuadrat itu untuk menghilangkan kuadratnya, sebelah ruasnya itu diakarkan. Jadi X lebih kecil sama dengan akar 9. X lebih kecil sama dengan plus minus 3. Nah, plus minus 3 itu berarti nilai X itu merupakan nilai mutlak. Nilai mutlak X lebih kecil sama dengan 3. Ingat rumus umum di mana nilai mutlak X itu lebih kecil sama dengan K, maka menghasilkan min K lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan K. Karena tadi kita dapat nilai mutlak X lebih kecil sama dengan 3, maka menghasilkan min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Maka domain fungsi X-nya itu sama dengan X elemen real di mana min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.